Dodi menyebut awalnya Teddy Minahasa minta disisihkan barang bukti sabu 12 kg. Namun kemudian disanggupi Dodi 5 kg. Saudara Dodi lurus, sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan. Paham pertanyaan saya, Mas? Saya mengcounter keterangan dia di fakta persidangan ini. Peristiwanya saja tidak ada. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Livy on point. Hai, kembali lagi di Livy on Point, masih bersama saya Liviana Cerlisa. Kalau tadi Anda sudah lihat video yang sebelum ini ditayangkan, itu adalah kasus yang menyeret Jenderal Bintang 2, mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Itu soal kasus narkoba jenis sabu. Kasusnya masih terus bergulir, tapi kenapa jadi sorotan selain ini menyeret Kapolda, pertama kalinya Kapolda terseret kasus narkoba, Jenderal Bintang 2, tapi juga soal arogansi sang Kapolda di persidangan. Bagaimana kalau tadi kita lihat sang Kapolda ini, mantan Kapolda Sumatera Barat ini kemudian memarahi beberapa saksi, dan juga tak sampai di situ, ada juga yang juga menarik perhatian adalah Linda, yang tadi juga sempat kita simak bersama. Linda ini yang kemudian dianggap tadinya sebagai cepu, tanda kutip, kemudian sekarang berbuka atau membuka suara jadi istri sirihnya. Jadi bukan cuma perpanjangan kaki tangan dari seorang Teddy Minahasa, tapi juga istri-istri dari sang mantan Kapolda. Seperti apa sih Kompolnas melihat perjalanan kasus ini? Saya sudah bersama dengan Bu Pungki Indarti, ini adalah Komisioner Kompolnas. Halo Bu Pungki. Halo Mbak Livia. Bu Pungki, gimana ngelihat perjalanan kasus Irjen Teddy Minahasa? Masih Irjen ya, karena belum sidang etik. Iya, kami melihat kasus ini sangat memalukan ya bagi institusi Polri, dan kami berharap ini sudah yang terakhir deh, jangan lagi ada kasus-kasus yang lain lagi. Nah, kita melihat kasus dugaan narkoba. Yang kedua juga kita melihat ada dugaan perselingkuhan. Kami juga melihat ketika di sidang pidana ada arogansi yang muncul. Jadi memang ini menjadi satu hal yang contoh buruk bahwa reformasi kultural Polri memang masih terus harus digaungkan lagi. Terbukti misalnya seorang Kapolda, ya mantan Kapolda sekarang karena sudah dicopot, tidak bisa menunjukkan sikap yang baik gitu ya. Sikap yang menghargai pengadilan. Ini kalau kita melihat sebetulnya tadi apa yang dia lakukan bisa masuk contempt of court itu. Jadi di pengadilan harusnya dia bersikap sopan terhadap saksi, terhadap yang lain-lain, tapi justru malah menunjukkan kekuasaannya seperti itu. Bicara soal kekuasaan, Bu Pungki, ini kan kalau kita lihat dari sisi jabatan dengan Verdi Sambo sama-sama Irjen Bintang 2, sama-sama Jenderal, yang kemudian sudut pandang kita juga jadi berbeda. Kalau kasusnya Sambo, sebelum dia masuk ke persidangan ranah pidana, kan dicopot dulu jabatannya, dicopot dulu Bintang 2-nya, dipecat dulu Sambo, baru kemudian dia masuk ke dalam persidangan, udah nggak punya kuasa apa-apa, orang udah jadi pecatan Polri kok gitu. Tapi beda sama Teddy Minahasa nih kan Bu Pungki, dia masih bagaimanapun ya, PTDH-nya masih belum jalan. Meskipun dia sekarang kesenggol kasus pidana, masih jadi Irjen Bintang 2. Itu nggak sih yang bikin Teddy Minahasa jadi sombong? Saya rasa nggak juga ya. Ya memang mungkin orangnya seperti itu gitu ya. Nah tapi kalau tadi dikaitkan dengan kasusnya Verdi Sambo, saya melihat sebetulnya kalau untuk soal arogansi hampir sama aja gitu ya. Nah tapi kalau terkait dengan kenapa Verdi Sambo proses etiknya sudah jalan, sementara untuk Teddy Minahasa masih belum. Nah kalau kasusnya Sambo kan awalnya ini kan isunya atau skenarionya tembak menembak, sehingga kemudian Sambo
merasa bersih gitu ya, nggak bersalah. Nah, yang diungkapkan itu dulu. Nah, kemudian ketika ini terjadi ada kecurigaan termasuk pihak keluarga almarhum Joshua juga sudah mengangkat isu itu, ada kecurigaan bahwa ini nggak benar, tembak menembak ini pasti disiksa, dianiaya seperti itu. Nah, maka kemudian Bapak Kapolri segera membuat tim khusus, jadi cepat menyikapi, kemudian diperiksa semua. Nah, dari situ kemudian ketahuan bahwa ternyata ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, dari sini kemudian karena ini melibatkan banyak orang, kemudian diproses cepat etiknya karena pucuk pimpinannya kan Ferdi Sambo gitu ya. Nah, oleh karena itu sidang etiknya cepat dan dia bisa langsung diproses. Gitu, nah, kalau Teddy Minahasa pidananya dulu yang kena dia. Jadi pada waktu itu sudah langsung dia diamankan oleh Propam, terus kemudian diperiksa Propam, kemudian kena pidananya ya. Jadi pidananya ketahuan, sehingga ketika pidananya ketahuan dan dia ditahan dalam proses pidana, maka memang harus dipercepat dulu yang pidananya, fokus ke pidana, karena itu ada tenggang waktu masa penahanan. Jadi jangan sampai misalnya nanti Teddy Minahasa diproses etik dulu, baru kemudian pidananya dilanjut, ini bisa bebas demi hukum gitu ya. Oleh karena itu cepat diproses dulu pidananya, ketika pidananya diproses, dia bisa langsung dibawa kasusnya ke pengadilan. Nah, dari situ nanti ketika kasusnya sudah selesai baru akan sidang etik seperti itu. Jadi beda treatment. Bedanya itu ya, karena memang kasusnya juga beda. Bu Pungki, kalau kita lihat nih dari kasus ini kan juga menyeret AKBP Dodi ya. Ini kemudian diinformasikan dia diberikan instruksi untuk menyisihkan 12 kilo, tapi kan bisanya cuma 5 kilo yang disisihkan. Setelah kemudian berhasil menyisihkan 5 kilo, yang kemudian jadi terungkap di persidangan adalah ternyata bagi mereka penyisihan barang bukti itu adalah hal yang biasa. Jadi menyisihkan narkoba sebagai bagian dari barang bukti itu adalah hal yang biasa buat mereka. Itu yang kemudian jadi pertanyaan Bu Pungki. Seperti apa sebetulnya aturannya? Kacau ini. Jadi nggak boleh, ini kejahatan gitu ya. Disisihkan barang bukti ya, tapi sebagian kecil ya, kecil sekali itu untuk bukti di persidangan dan kemudian dipakai untuk penyelidikan atau penelitian di laboratorium. Tapi hanya dalam bentuk gram kecil-kecil, itu nggak sampai berapa kilo gitu, dan dalam jangka waktu 1 minggu harus segera dimusnahkan. Jangan sampai itu kemudian tetap dipakai gitu, karena rentan akan disalahgunakan. Nah, oleh karena itu dalam kasus-kasus terkait dengan narkoba memang mesti harus ada pengawasan yang sangat ketat sehingga tidak disalahgunakan. Karena memang ada beberapa kasus yang kami temui juga ada kasus-kasus penyalahgunaan seperti itu. Dan orang yang bukti orang yang menyalahgunakan barang bukti ya memang dia pasti harus berhadapan dengan hukum. Beberapa di antaranya misalnya kasus-kasus yang kami ikuti, ada yang kena 9 tahun, ada yang kena 10 tahun. Bahkan kalau ada orang-orang atau anggota-anggota Polri yang terlibat, katakan misalnya jadi backing atau terlibat jadi pengedar, misalnya ancaman hukumannya mati. Bahkan ada yang sudah divonis mati. Ada itu. ya? Ada yang sudah divonis mati. Di Depok itu ada yang divonis mati, kemudian di Riau juga ada yang divonis mati, seperti itu. Nah, tapi memang anggota-anggota yang berpangkat rendah ya, berpangkat bintara. Nah, ini yang menjadi sorotan kan pangkatnya bintang karena jenderal ya, yang harusnya memberikan contoh yang baik, justru mesti harus memberantas narkoba, bukannya malah minta disisihkan untuk kemudian dipakai sendiri. Bu Pungki, kan yang juga terungkap di persidangan kan bahwa sempat ada pernyataan dari Dodi, kala itu koreksi saya kalau salah ya Bu, yang menyatakan bahwa ini bukan kasus pertama penyisihan barang bukti yang terjadi, tapi dulu dia tidak terlibat langsung, kurang lebih begitu ya. Tapi dia mengetahui bahwa ada tindakan seperti itu. Memang sebetulnya dalam struktur Polri, ketika misalnya anak buah melakukan kesalahan, pimpinannya juga harus ikut bertanggung jawab. Harus, ya. Pimpinan harus ikut bertanggung jawab. Jadi jangan sampai pimpinan kemudian lepas tangan gitu ya. Nah, ada peraturan Kapolri terkait dengan pengawasan melekat. Itu memang mewajibkan pimpinan untuk memberikan teladan, memberikan contoh bimbingan
dengan pengawasan. Kalau sampai pimpinan gagal dalam hal ini, maka yang bersangkutan mesti harus juga diproses hukum, seperti itu Mbak Livi. Jadi semuanya memang saling kait-mengkait. Kita sebagai polisi ya, sebagai aparat penegak hukum, mereka juga melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, jangan sampai memberikan contoh buruk pada masyarakat. Seperti itu. Bu Pungki, kalau kita lihat Linda ini kan awalnya dianggap informan, sebagai bisa dibilang sebagai kaki tangan ya, perpanjangan tangan dari polisi untuk menguak beberapa kasus transaksi narkoba luar negeri begitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, memang lazim ya polisi kemudian merekrut warga sipil dalam satu operasi khusus, katakanlah itu bisa dibilang misi khusus ya, karena perdagangan narkoba mancanegara, mereka bisa stay di laut beberapa lama begitu, dengan warga sipil, dengan polisi, itu hal yang biasa. Kalau untuk informan-informan seperti itu biasa, masyarakat sipil. Mereka yang bisa membantu Polri ya, tetapi memang harus ada penanda khusus, harus ada surat perintah khusus. Jadi nggak bisa misalnya melakukan operasi-operasi tanpa adanya surat perintah. Surat perintah itu dari siapa? Seperti itu. Dari pimpinan-pimpinan yang di atasnya ya. Katakan misalnya ini, gitu ya, katakan misalnya ini Satres Narkoba gitu ya. Atasnya ya Kapolres gitu ya, memberikan surat perintah. Terus kemudian di atasnya lagi misalnya ini di level Polda. Nah, Kapolda yang memberikan perintah. Tapi kalau nggak ada surat perintah, nggak ada istilahnya hukum ya, secara hukum, maka yang bersangkutan nggak bisa melakukan operasi-operasi seperti itu. Kemudian operasi dijalankan secara diam-diam, terus kemudian sampai ke Laut Cina Selatan, itu sampai kita nggak tahu Laut Cina Selatannya sebelah mana, apakah masih di Indonesia atau di luar Indonesia. Apakah itu sudah seizin pimpinannya Pak Teddy Minahasa ya, pimpinan tertinggi Polri misalnya. Kalau belum ada izin, nggak ada ini apa-apa, itu melanggar hukum pasti itu. Teddy itu kan kenal Linda sudah lama sekali ya Bu Pungki. Dan kemudian bukan kali ini Linda juga jadi cepu yang dimanfaatkan Teddy. Artinya sebetulnya selain kalau tadi Bu Pungki katakan ini lazim, tidak tertutup kemungkinan dong, berarti orang-orang selain Linda itu juga banyak sebetulnya, cuma dia nggak terungkap. Ya, kalau untuk informan-informan memang banyak ya, artinya kan ini peredaran narkoba ini kan sudah meluas di Indonesia. Nah, oleh karena itu jika polisinya benar-benar bagus gitu ya, jujur gitu, mereka ingin menangkap, tidak ingin macam-macam, dengan menggunakan informan-informan yang bisa memberikan informasi, itu akan sangat membantu pihak kepolisian. Tetapi jika ternyata ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, nah ini yang justru jadi masalah, Mbak. Jadi pengawasannya justru dibutuhkan dari situ. Oke, Bu Pungki, kalau kita lihat kan kasus ini juga menarik setelah Linda yang tadinya informan di persidangan, kemudian dia menyatakan bahwa saya punya affair sama Teddy Minahasa. Kita di laut, di kapal, setiap hari tidur bareng, bahasanya Linda. Oke, tapi kemudian yang bikin mencengangkan ketika Linda kemudian menyatakan, saya ini istri sirinya Teddy, meskipun Pak Teddy nggak ngakuin. Bu! Shock itu, kita semua shock. Kita semua shock. Bu! Jadi ini gimana ini konsep ini, perselingkuhan, penyalahgunaan kekuasaan? Iya. Gimana Bu? Betul. Jadi kalau kita ngeliat tadi narkobanya aja udah masalah gitu ya. Nah, apalagi ada dugaan-dugaan perselingkuhan, perzinahan seperti itu. Nah, itu sangat melanggar aturan. Kalau di Polri nggak boleh ada aparat kepolisian, apalagi pimpinan itu ya, yang mempunyai istri lebih dari satu, poligami nggak boleh di kepolisian. Kemudian bagi anggota yang perempuan, polwan, itu nggak boleh menjadi istri kedua, misalnya dalam aturan-aturan itu. Dan di aturan etik memang melarang seluruh anggota Polri untuk melakukan perzinahan dan untuk melakukan perselingkuhan. Mereka pasti akan dipecat itu. Pasti akan dipecat. Ya. Tapi kan kalau kita ingat nih Bu ya, kasus Sambo awal-awal, kan sempat juga ada aroma-aroma perselingkuhan tuh ya. Meskipun tidak terbukti pada akhirnya. Cuma kan kemudian ketika kasus Teddy Minahasa ini terbuka, orang kan langsung gini, wah memang ya harta tahta wanita.
Itu gimana, Bu? Kasus ini banyak terjadi di kepolisian? Kalau dibilang banyak atau enggak, ini harus berdasarkan catatan ya. Catatannya yang bisa bicara seperti ini Propam untuk melihat apakah benar ada catatan. Tapi dari laporan-laporan yang masuk ke Kompolnas, memang ada beberapa pengaduan terkait dengan hal tersebut. Dan kami memang melakukan dorongan agar jika ada anggota yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini mesti harus di PTDH karena mereka jadi langsung pecat, Bu? Diproses etik dulu, baru kemudian putusannya PTDH. Kenapa? Karena kami melihat seseorang yang melakukan tindakan perselingkuhan ketika dia ada dalam perkawinan itu sudah merupakan satu tindakan kejahatan karena ini merupakan KDRT ya. Kami melihat ini KDRT sehingga ini harus diproses pidana. Itu pertama. Serem kemudian ya, Bu? Iya, serem sebetulnya. Tadinya tuh jadi pertanyaan saya itu gini karena yang jadi pertanyaan saya itu gini. Oke, di sidang etik. Tapi kemudian selalu harusnya berujung PTDH. Iya. Kalau sanksinya kaitannya dengan itu, iya. Kaitannya dengan perselingkuhan dan perzinahan itu karena ada etika pribadi yang mesti harus dijunjung tinggi, sehingga mereka sebagai aparat penegak hukum, aparat pelindung pengayom, pelayan masyarakat nggak boleh. Kalau udah tahu sanksinya, ini cacat gitu ya istilahnya. Nggak boleh main-main, nggak boleh main-main. Tapi kalau udah tahu sanksinya sebegitu berat seperti tadi, makanya saya kaget. Kemudian kenapa kasus-kasus perselingkuhan begitu kenapa marak? Saya melihatnya kayaknya nggak cuma di polisi ya, di instansi-instansi lain juga ada, di masyarakat juga ada gitu ya. Dan ini memang mesti harus kita lawan secara bersama-sama dan hukumannya juga harus tegas. Kalau Polri sudah melakukan PTDH itu secara etik ya. Kalau kami melihat bahwa nggak cukup cuman etik dipecat. Ini butuh mesti harus ada tindak lanjut proses pidana. Jadi termasuk juga kami menerima laporan ada loh yang menelantarkan anaknya ya. Jadi dia selingkuh terus kemudian cerai akhirnya dengan istrinya, tetapi kemudian anak-anaknya diterlantarkan meskipun ada putusan pengadilan yang mewajibkan yang bersangkutan untuk memberikan nafkah pada anak. Nah, yang ini sudah penelantaran sudah merupakan pidana 2 kali nih. Yang pertama KDRT terkait dengan istri dan anak yang kemudian selingkuh kekerasan, pula, gitu kemudian dia nggak ngasih nafkah anak, itu kan menelantarkan lagi gitu ya. Ini kekerasannya bener gitu ya, psikis dan fisik. Yang ini bener-bener fisik gitu. Bu Pungki, sudah lama banget di Kompolnas. Yang jadi pertanyaan saya selama Bu Pungki menangani kasus-kasus di kepolisian, apa sih kasus yang paling menarik? Kasus-kasus yang paling menarik kalau yang jadi fokus saya adalah kekerasan terhadap masyarakat sipil. Jadi kekerasan berlebihan gitu ya. Itu menyalahgunakan kekuasaan ya? Menyalahgunakan kekuasaan, itu yang menjadi fokus. Kemudian selanjutnya juga terkait dengan kasus-kasus narkoba. Jadi aparat kepolisian nggak boleh dong melakukan penyalahgunaan narkoba gitu ya. Nggak boleh, apalagi menjadi backing atau menjadi bandar. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang menjadi backing, jadi bandar, bahkan jadi penyalahguna narkoba, itu sebaiknya mesti harus warning untuk di PTDH gitu ya. Meskipun memang untuk yang level-level mereka mengonsumsi sedikit dan baru jadi pengguna, itu ada upaya untuk melakukan rebintradisi ya. Artinya direhabilitasi dulu, kalau mereka melakukan pelanggaran lagi baru akan di PHK. Tapi saya berharap ada tindakan keras sehingga mereka tidak terlibat narkoba seperti itu. Bu Pungki, kalau misalnya sekarang melihat banyak kasus yang menyeret kepolisian, karena kalau kita lihat sekarang gini, di satu sisi, wow banyak ya kasus yang menyeret sampai level Irjen, Jenderal Bintang 2. Sebelumnya hampir nggak pernah ada. Sekarang setahun 2 kali. Satu sisi kita ngelihatnya kasusnya ternyata banyak ya, tapi satu sisi kita ngelihat berarti kepolisian sudah mulai berani. Dia sudah mulai tidak tebang pilih. Jadi nggak cuma level-level yang di bawah aja yang kemudian dibabat habis kalau lo salah, ibaratnya gitu ya Bu. Tapi juga sampai ke level atasnya juga harus ikut bertanggung jawab kalau mereka memang bikin kesalahan. Jadi nggak ada tuh kekuasaan yang kemudian bisa membuat mereka kebal atas hukum begitu ya.
Ini gimana Kompolnas melihatnya? Kami sangat mendukung proses tegas seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya sebelum kasus TM dan kasus FS, sebelumnya juga ada Napoleon, MB. Ya betul, Napoleon. Terus kemudian ada Prasetyo Utomo. Tapi Napoleon bintang 1. Dulu juga ada bintang 2 dia. Bintang 2, oke. Yang bintang 1 Pak Prasetyo Utomo. Oh iya, betul. Nah kemudian ada lagi sebelumnya Pak Joko Susilo, itu yang kasus Korlantas. Betul. Nah kita berharap ketegasan ini itu tetap harus ditingkatkan, diteruskan, dan kemudian juga anggota jangan macam-macam deh. Ini sekarang masyarakat sudah sangat cerdas dan masyarakat juga menggunakan gawai itu bisa memotret semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan. Nah, masyarakat berharap pada masa reformasi itu polisi juga reformis. Mereka nggak militeristik, mereka nggak arogan, mereka nggak hedon ya, menunjukkan kekayaan secara berlebihan seperti itu. Nah, harapan masyarakat ini mesti harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Mereka harus bisa bertugas secara profesional seperti itu. Nah, kalau mereka tugasnya melaksanakan tugas saja nggak profesional, tapi yang dimunculkan malah arogansi dan hedonisme, pasti masyarakat akan marah gitu ya. Dan mereka sebagai pembayar pajak juga akan bisa meminta dong, loh saya sudah bayar pajak, jangan seenaknya saja memberikan servis kepada kami gitu loh. Itu yang mesti harus disadari oleh aparat kepolisian, sehingga kami berharap reformasi kepolisian, terutama reformasi kultural ini berjalan. Dan kalau kita melihat grand strategi kepolisian, ini 2025 polisi kita ini sudah harus menjadi world class organization. Jadi organisasi Polri itu harus jadi organisasi kelas dunia. Kelas dunia berarti seperti apa? Orang-orangnya baik secara fisik, secara emosional, terus kemudian pikiran itu juga mesti harus kelas dunia dong. Jadi jangan menunjukkan sisi-sisi yang buruk pada masyarakat. Jadi nggak ada lagi tuh arogansi di jalan ya Bu. Dan juga betul. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Betul. Itu harapannya. Tapi artinya sekarang kita harus support sama-sama ya reformasi kultural. Kita harus awasi juga. Betul. Harus awasi Polri. Kita berikan masukan mana yang baik harus dijalankan, yang buruk mesti harus disingkirkan. Reward and punishment itu perlu juga diberikan. Terima kasih Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami di Livi Terima kasih banyak. Itu dia tadi diskusi saya bersama dengan Bu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Tunggu diskusi-diskusi menarik lainnya di Livi On Point. Sampai jumpa.